Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Iza dengan NIM K0212111034, mahasiswi angkatan 2021, Prodi Ilmu Gizi FKM Unhas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dan kakak asisten laboratorium atas pemahaman yang telah diberikan dan arahan-arahannya sehingga video ini berhasil saya buat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu uji kualitatif protein, yaitu uji biuret. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan gambaran umum mengenai protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata protos, yang memiliki arti yang paling utama. Protein merupakan senyawa kompleks dengan bobot molekul tinggi yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang mengandung sulfur dan fosfor. Molekul-molekul tersebut akan saling berkaitan dengan ikatan peptida. Dan secara garis besar, fungsi dari protein itu sebagai bahan struktural dan sebagai mesin yang bekerja pada tingkat molekular. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video sampai akhir. Pengenalan uji. Metode biuret adalah metode yang digunakan untuk menentukan kandungan protein pada suatu larutan dengan berdasarkan ikatan peptida yang terkandung di dalam bahan uji. Reaksi yang digunakan berupa NaOH dan CuSO4. Tujuan uji yaitu untuk membuktikan adanya molekul-molekul peptida dari protein. Prinsip uji: ion CO2+ dari reaksi biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang mengusung protein, membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Reaksi biuret positif terhadap dua buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas atau dipeptida. Reaksi pun akan positif terhadap senyawa-senyawa yang mengandung dua gugus. Contohnya dapat kita lihat pada layar. Alat dan bahan. Sampel yang diujikan berupa albumin, gelatin, dan glisin dengan konsentrasi 2% dan kasein dengan konsentrasi 0,5%. Masing-masing digunakan sebanyak 4 ml. Reagen biuret berupa larutan NaOH dengan konsentrasi 10% sebanyak 2 ml dan larutan CuSO4 dengan konsentrasi 0,5% sebanyak 6 tetes. Selanjutnya, alat uji digunakan 4 buah tabung reaksi, pipet ukur dan pipet tetes masing-masing 1 buah. Prosedur: yang pertama, sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, kemudian diisi dengan keempat bahan sampel, dan pada setiap tabung itu ditetesi 2 ml NaOH dan 6 tetes CuSO4. Campur dengan baik, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Hasil uji: diketahui bahwa albumin, kasein, dan gelatin menghasilkan warna ungu, yang artinya mengandung protein, sedangkan glisin yang menghasilkan warna biru, artinya tidak terdapat protein di dalamnya. Interpretasi hasil. Uji sama seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kemudian fungsi alat dan bahan masing-masing, yaitu larutan albumin, gelatin, kasein, glisin, itu sebagai bahan sampel, NaOH untuk membuatkan sampel, CuSO4 untuk membentuk kompleks warna ungu, tabung reaksi untuk mereaksikan dua larutan atau lebih, pipet ukur untuk memindahkan larutan atau cairan ke wadah, pipet tetes untuk mengambil larutan dalam jumlah sedikit. Alasan penambahan NaOH untuk membuat kondisi sampel menjadi basah sehingga memudahkan CuSO4 untuk bereaksi, sedangkan penambahan CuSO4 untuk membentuk kompleks warna ungu, yaitu ketika garam Cu berikatan dengan ikatan peptida. Dalam penelitian lain, juga saya temukan penelitian sejenis dengan judul seperti yang tertera di layar, di mana pada penelitian ini digunakan dua jenis uji, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Saya akan berfokus pada uji kualitatifnya saja, yang dimana digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida yang ditandai dengan timbulnya warna biru violet pada larutan uji. Informasi yang ditemukan berupa alat dan bahan uji, di mana penelitian ini menggunakan pipet ukur jenis
konteks, dan wadahnya itu loguk ukur. Kemudian terdapat pula pembanding, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Prosedur sendiri itu sama seperti penelitian sebelumnya. Kita dapat menyimak pada layar masing-masing tahapan dalam prosedur penelitian ini. Kemudian hasil uji. Hasil yang didapatkan itu sama dengan penelitian sebelumnya, di mana sebagian besar sampel menghasilkan warna ungu, yang artinya mengandung protein, sedangkan satu sampel menghasilkan warna biru, yang artinya tidak terdapat protein. Dari hasil pengujian identifikasi uji biorit lautan sampel, didapatkan hasil bahwa sebagian besar sampel mengandung protein sebab terlihat warna ungu, artinya senyawa tersebut mengandung banyak ikatan peptida, sedangkan senyawa yang mengandung ikatan peptida sedikit menghasilkan warna biru. Agar hasil lebih baik, digunakan kontrol positif dan kontrol negatif sebagai pembanding. Kontrol positif yaitu putih telur dibuat dengan tujuan menguji daya hampat, dan kontrol negatif yaitu aquades untuk menguji ada atau tidaknya aktivitas pada pelarut, melarutkan protein yang terlarut, dan menjaga kestabilan protein. Semakin meningkat intensitas warna pada larutan sampel, maka konsentrasi protein semakin besar. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa jika dalam senyawa yang diuji ditemukan banyak ikatan peptida, maka uji biorit akan memberikan warna ungu, sedangkan senyawa yang mengandung ikatan peptida sedikit akan dihasilkan warna biru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.